Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmayanti dari kelas 12 Mia Albiruni. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum korosi pada paku. Tujuan saya membuat praktikum ini yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas kimia, yang kedua untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan larutan, yang ketiga untuk mengetahui faktor-faktor penyebab korosi pada paku, dan yang keempat untuk mengetahui cara pencegahan korosi. Tonton video ini sampai habis ya, selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 5 buah paku dan 5 buah gelas plastik, yang masing-masing gelas plastik tersebut diisi dengan air, cuka, garam, minyak, dan tanpa larutan apa-apa. Langkah pertama yaitu kita masukkan masing-masing 1 buah paku di dalam larutan air, cuka, garam, minyak, dan tanpa larutan. Kemudian tutup masing-masing gelas tersebut kecuali gelas yang tidak berisi larutan. Diamkan larutan tersebut selama 1 minggu atau 7 hari. Setelah 7 hari, tampak perubahan warna dari beberapa larutan yang menandakan terjadi reaksi korosi pada larutan tersebut. Sebelumnya saya akan jelaskan apa sih itu korosi. Nah, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita dapat menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi pada paku. Yang pertama yaitu pada paku yang terendam pada air biasa. Berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya, besi atau Fe memiliki E0 sebesar min 0,44 volt, sedangkan oksigen dan air memiliki E0 sebesar plus 0,401 volt. Jika besi bereaksi dengan oksigen dan mengalami kontak langsung dengan air, maka besi akan mengalami oksidasi dan oksigen akan mengalami reduksi. Melalui serangkaian reaksi, maka akan dihasilkan Fe2O3 kali H2O atau dikenal dengan karat. Yang kedua yaitu pada paku yang direndam pada air asam atau cuka. Korosi yang terjadi pada kondisi asam terjadi karena adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda. Reaksinya yaitu 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2O. Adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda ini menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi, sehingga kecepatan korosi yang terjadi pada permukaan besi semakin besar. Namun, karena pada praktikum ini saya hanya menggunakan cuka atau CH3COOH yang merupakan asam lemah, serta konsentrasi cuka yang terbilang sangat rendah sehingga kurang berpengaruh kepada kecepatan reaksi korosi yang terjadi. Yang ketiga yaitu pada paku yang terendam pada air garam. Garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tinggi dapat meningkatkan kecepatan aliran elektron sehingga laju korosi meningkat. Yang keempat yaitu paku
yang terendam pada minyak. Penggunaan minyak dapat menghambat korosi karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sehingga korosi tidak akan terjadi. Dan pada gelas terakhir, yaitu gelas yang tidak berisi larutan apa-apa, juga tampak tidak terjadi korosi. Kesimpulan dari praktikum korosi yang telah dilakukan, yang pertama yaitu larutan yang paling cepat membuat besi berkarat adalah air. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya korosi yaitu adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan juga karena adanya pengaruh dari elektrolit seperti asam dan garam. Dan yang ketiga yaitu cara pencegahan korosi, yaitu dengan melumuri atau melapisi logam dengan minyak. Nah, itulah tadi praktikum yang sempat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi